Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga saja kita betul-betul bisa panen besar dengan kesempatan yang Allah berikan. Bukan sebatas kita puasa, menahan makan, minum, dan pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam, tapi bisa mendapatkan fadilah besar yang telah disebutkannya. Apa itu? Pengampunan dosa. Karena fadilah yang disebutkan secara berulang itu bentuknya pengampunan dosa. Walaupun amal soleh itu fadilahnya akan diberi kebaikan, bahkan dilipat gandakan, juga pengangkatan derajat. Di sana ada yang lain, yaitu dalam bentuk pengampunan dosa. Dan yang dalam bentuk pengampunan dosa ini yang sering diulang-ulang. Misalnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, apa kelanjutannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Demikian juga man qoma Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan dengan iman berharap pahala, fadilah yang dijanjikan juga sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan baginya apa yang berlalu dari dosa. Demikian juga man qoma lailatul qadri, siapa yang qiyam menegakkan lailatul qadar dengan iman berharap pahala, fadilah tadi juga diulang. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di kesempatan yang lain, amal soleh itu mengampunkan dosa. Semisal innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, amal soleh itu akan menghilangkan dosa-dosa. Itu juga dalam bentuk pengampunan. Demikian juga praktek Nabi sehari-hari, Nabi SAW sehari-hari itu tidak kurang dari 100 kali untuk memohon ampunan. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Bu Aisyah radhiyallahu anha, yang Imam Bukhari juga meriwayatkan. Barang siapa ketika catatan amal dibagikan kepadanya, tertulis di situ istighfar, permohonan ampunan, beruntunglah dia. Mengingat dari banyaknya fadilah-fadilah amal yang itu luas, pengampunan dosa disebutkan berulang-ulang. Ini berarti harus memancing perhatian kita yang besar.
Apa itu? Muhasabah, ingat dosamu, hitung dosamu, dan sadarlah kamu terancam dan bekerja keras untuk membebaskan diri. Ini penting untuk kita tekankan. Sebab orang itu bisa dibilang kurang semangat apabila kurang jelas apa yang hendak diraih. Semisal gak butuh uang, kerja semangat gak? Perut sudah kenyang, makan semangat? Enggak. Tetapi ketika butuh uang, mendesak, semangat kerjanya. Laparnya habis-habisan, lahap makannya. Kesana kita berpikir. Maka apabila kita seperti itu, ternyata cukup banyak berulang fadilah dari amal saleh itu pengampunan dosa, membimbing kepada kita, lihat dosa-dosamu dan merasa risih dengan dosa-dosamu, bahkan terancam hancur, dan semangat untuk mengadakan pembersihan. Maka dengan demikian perkara-perkara yang mendatangkan dosa itu bekerja keras untuk dijauhi, dan amal ibadah yang ada semangat dikerjakan karena fadilahnya pengampunan dosa. Makanya apabila orang itu puasa sebatas memang Ramadan raposo nyapon ini nanti juga hasilnya kurang. Demikian juga sholat malamnya yang sering dikerjakan di awal dengan rami-rami masyarakat memberi nama dengan taraweh. Kita apabila hasrat pengampunan dosa itu kurang, itu juga sering males-malesan, sehingga awal-awalnya rame, lama-lama semakin surut. Nah, maka di situ kita bisa membaca sebenarnya apa yang mereka cari. Tapi apabila sadar dosanya bertumpuk, itu merupakan fadilahnya sebagai pengampunan dosa, orang nanti akan semangat. Yang inilah supaya lebih banyak untuk kita tekankan, sehingga apabila hasrat pengampunan dosa itu kuat dan merasa dosa itu bertumpuk, apalagi orang semakin lama semakin dekat kepada kematian. Apabila orang butuh surga itu harus melewati neraka dulu, sementara dia tidak ada jaminan selamat, maka bekerja keras untuk mencari ampunan itu akan sangat kuat. Ini yang kita wajib untuk paham, berlatih dan berlatih. Makanya kaidah sampai menyebutkan daf'ul madharat muqaddamun min jalbil manfaat, menolak bahaya itu lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Menolak bahaya lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Apabila bahaya sudah terhindarkan, otomatis tinggal manfaat. Neraka sudah dilewati, tinggal masuk surga, kan begitu. Ini penting yang kita wajib untuk selalu berlatih dan berlatih. Kemudian fadilah Ramadan dan juga amal yang lain itu akan maslahat apabila dosa-dosa besar dijauhi, sebagaimana pesan Nabi SAW yang rangkumannya Ramadan sampai Ramadan, Jum'ah sampai Jum'ah, sholat yang 5 waktu sampai satu haji ke haji yang lain, itu akan menjadi penggugur dosa. Tapi ada syaratnya. Apa? Majtuni batil kabair, selagi dosa besar dijauhi. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, tentang perbuatan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam, namanya kufur besar. Perbuatan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam, yaitu kufur besar, bentuknya al-i'rad.
artinya berpaling. La yata'allamul Islam wa la ya'malu bih, sengaja tidak mempelajari Islam dan tidak mengamalkan, namanya berpaling. Melengos, pergi meninggalkan, ya dia tidak berada di lokasi. Ini termasuk kufur besar yang seperti itu. Dalil yang melandasi nukilan sebuah ayat yang ada di surah Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang di mana mereka kufur. Permasalahannya apa? Dari peringatan yang mereka dinasihati, diingatkan dengannya, mereka berpaling. Jadi di sini orang yang i'rad, mu'rid, berpaling, maka dikatakan kufur. Islam sudah disuguhkan kepadanya sejak ketika disulbi orang tuanya sudah mengakui tauhid rububiyah. Ya Allah menandaskan alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Kita dulu sudah memberikan jawaban apa? Qalu bala, iya. Ketika kita lahir fitrah, kullu maulidin yulatu ala al-fitrah, semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Islam datang untuk menjaga itu semuanya. Sejak Allah berfirman, didengar, dibukukan, diturunkan, bentuknya kitab, ada Al-Quran yang terakhir, lalu diutusnya Nabi untuk membimbing langsung kepada umat, diutus Jibril untuk menurunkan Al-Quran yang fungsinya yukhrijum minad dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Ternyata ketika telah sampai kepada dia, masa depanmu gelap apabila tidak tersinari dengan Islam, maka Islam telah datang. Nabinya ada, Rasulnya ada, kitabnya ada, dakwahnya ada, dan selalu ada. Itu untuk membimbing kepada kamu. Ketika sudah dengar, sudah melihat, sudah memahami, sudah punya kemampuan, maka dengan sengaja dia berpaling sampai mati, dia tidak tobat. Inilah yang masuk pada pembahasan orang itu berpaling. Maka ketika sudah jelas berpaling, ya dia kufur. Iblis berpaling dari nasihat yang disampaikan Nabi Adam, bahkan sumpah untuk mengganggu. Abu Jahal setelah tahu persis berpaling, bahkan memerangi. Fir'aun, Qarun yang sudah berulang-ulang janji iman, tapi kenyataannya malah ngejar kepada Nabi Musa untuk dibunuh. Itu contoh berpaling. Atau mungkin juga ada yang mengatakan agama itu musuh negara. Bahkan ada yang menuduh malah orang yang berdakwah itu katanya orang gila. Kan jelas berpaling kan seperti itu. Jelas tidak menerima, jelas tidak mempelajari, jelas tidak mengamalkan, bahkan malah memerangi setelah semuanya tahu. Makanya kepada orang yang demikian masuk kategori orang yang paling dolim. Bukan dolim kelas biasa, tapi dolim kelas kakap, di mana makna zulmun azim itu masuk pada wilayah kesyirikan. Sebagai Allah menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dolim yang besar. Pesan Luqman kepada anaknya. Dan itu juga Allah jelaskan ada pada surah As-Sajdah, wa man adlam mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Wa man adlamu, siapa lagi orang yang paling dolim
mimman dzukira bi ayati rabbi, daripada orang yang dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Inna minal mujrimina muntakimun, dan kami akan menghukum kepada para pendosa. Di antara yang memiliki sifat berpaling itu adalah ahli kitab, dipelopori Yahudi, di mana mereka telah punya kitab bentuknya Taurat yang mereka warisi dari masa ke masa, tetapi mereka merekayasa, sehingga apa yang telah mereka pegang mereka sembunyikan. Wa man adlamu mimman katama syahadatan inda minallah, siapa lagi orang yang paling zalim kalau bukan orang yang menyembunyikan persaksian yang Allah berikan. Jadi kitab itu disembunyikan. Ketika mereka telah menyembunyikan, kitabnya dibuang, direkayasa. Lalu ketika mereka diingatkan, mereka berpaling. Sebagaimana surah Sajdah yang kita baca tadi. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa arada anha, siapa lagi orang yang paling zalim kalau bukan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka berpaling. Sementara mereka di tengah masyarakat kedudukannya dianggap sebagai tokoh agama, tapi ketika ilmu sudah disembunyikan mereka diingatkan berpaling. Ketika ditanya, ketika butuh beramal, jelas itu ngarang. Sudah bukan kitab lagi, bukan agama lagi, walaupun mereka mengatasnamakan ini kitab, ini agama, tetapi hasil karangan. Maka dia juga termasuk orang yang paling zalim. Ya Allah firmankan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qauman dzalimin. Siapa lagi orang yang paling zalim kalau bukan orang yang bikin dusta atas nama Allah, sementara mereka sudah diajak untuk berserah diri. Itulah profil orang yang berpaling. Maka sikap yang seperti itu termasuk perbuatan bukan sebatas kufur, tetapi kelasnya kufur besar, menyebabkan dia keluar dari Islam, dan itu perkara yang amat sangat membahayakan. Ini poin pertama yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya insyaallah kita akan masuk pada materi yang nomor 2, yaitu membaca kitab hasil karya Syekh Abdul Adzim Badawi hafizahullah ta'ala. Masih kelanjutan dari tema sholat yang kita bahas, sholat tatawwu. Kesempatan pagi hari ini adalah sholat istikharah. Insyaallah kita masuk di halaman yang ke 144, sholatul istikharah. Arti istikharah diambil dari kata khairun. Dari kata apa? Khairun. Apa makna bahasa khairun? Khair, khair, kebaikan. Ikut wazan istaf'ala, memiliki makna litolab, untuk pencarian. Istakhara berarti tolabul khair, cari kebaikan. Semisal istafta, cari fatwa, berarti maknanya bertanya. Semisal istasqa, tolabus suqya, cari hujan. Dan surat istisqa itu diantara hikmah wazan istaf'ala. Kalau istikharah berarti tolabul khair, cari kebaikan. Artinya apa? Artinya orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahu apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Sementara semua orang itu ingin baik. Gak ada orang pengen buruk. Nah, antara keadaan dia
ingin baik dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga apa yang ia kerjakan nanti maslahat apa enggak. Nah, disitulah dia meminta kepada Allah untuk diberi kebaikan. Untuk menyelesaikan kasus seperti itu ada bimbingan kepada kita untuk sholat, namanya sholat istikharah, yaitu memohon kepada Allah dari kegiatan yang ada di hadapannya itu nanti punya dampak kebaikan apa enggak, orang tidak tahu, sementara yang diharapkan itu adalah kebaikan. Maka Islam memberikan solusi kepada kita semuanya dengan bimbingan sholatlah, sehingga bila apa yang kamu kerjakan terwujud nanti hasilnya adalah kebaikan, tapi sekira potensi kebaikan tidak ada, kamu nanti akan dipalingkan dari kejelekan-kejelekannya dan diganti yang lebih baik dan diberkahi. Itu pembahasan istikharah adalah seperti itu. Sekarang kita baca materinya. Yustahabu likulli man hamma bi amrin. Dituntunkan untuk setiap orang yang memiliki sebuah urusan penting, apapun. Bi amrin itu nakirah, apapun urusannya itu memiliki nilai penting. Dituntunkan ayastakhirallaha ta'ala fi, supaya dia memohon kepada Allah untuk diberikan pilihan yang terbaik padanya. Ya Allah, sekira manfaat, mudahkan saya bisa mengerjakan dan bisa mendapatkannya, tapi sekira jelek, nggak maslahat di semua sisi, palingkan saya darinya, palingkan dia dari saya, dan beri ketetapan kepada saya kebaikan dimanapun saya berada. Itu namanya salat istikharah. Dituntunkan seperti itu. Kama jaa fi hadzal hadis, sebagaimana telah datang di hadis ini, an Jabir radhiyallahu anhu, karena ada An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kepada kita al-istikharata, istikharah, memohon kepada Allah untuk diberikan pilihan terbaik fil umur kuliha, di perkara yang bersifat menyeluruh. Al umur itu jamak taksir, berarti semua perkara menyeluruh. Kasurati minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami akan Al-Quran. Berarti pentingnya kita berdoa kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Itu tidak kalah pentingnya dengan pengajaran Al-Quran. Kenapa? Sama-sama membimbing untuk mendapatkan yang terbaik. Dan bahkan istikharah itu memang dari konsekuensi Al-Quran. Makanya pengajarannya, pembimbingannya, pemberdayaannya, pembekalannya itu adalah sangat kuat. Yaitu dengan pesan idza hamma ahadukum bil amri, apabila punya urusan penting salah satu dari kamu dengan adanya perkara-perkara yang ia hadapi, falyarka rak'ataini min ghairil fardhah, supaya dia sholat 2 rakaat yang itu bukan sholat wajib. Waktunya tidak ditetapkan. Siapa-siapa yang punya kepentingan silahkan dia wudhu dan sholat. Dia masuk kategori mutlak, bisa pagi, sore, siang, malam. Apabila dia memilih waktu yang mustajab, itu lebih baik. Semuanya pun kemudian dia berdoa. Doanya di sini boleh setelah tahiyat sebelum salam atau sesudah salam. Kata summa ini memberikan makna jeda, berarti sholat sudah selesai sholat, nah baru dia berdoa. Atau juga boleh setelah ia kerjakan sholat dari awal, di sana ada waktu yang mustajab, disilahkan untuk memperbanyak doa, diantaranya sebelum salam, maka dilantunkan di situ juga silahkan.
Apa isi doanya? Dari doa istikharah. Ini bersifat umum lah ya. Ini bukan sebatas kepentingan mereka yang hendak menikah. Wis rapi, dereng. Kapan? Siap-siap. Istikharah. Seolah itu kesannya hanya untuk kepentingan apa? Menikah. Sebenarnya ini urusan itu adalah luas. Perkara penting dia pengen sukses, sementara tidak tahu nanti maslahat apa ndak, maka sholatlah. Setelah tamat saya nanti akan sekolah di mana, kerasan apa ndak, bener apa ndak, ya silahkan istikharah supaya Allah pilihkan sekolah yang terbaik. Dan berbagai macam hal, termasuk mau safar, kira-kira safarku nanti maslahat apa ndak, sholat dulu. Sekira maslahat semoga dimudahkan, diberkahi. Sekira enggak benar maslahat supaya dipalingkan. Atau orang itu hendak membeli kendaraan, kira-kira nanti manfaat apa ndak. Banyak hal. Sampai praktek penggalian kubur ada dua bentuk. Itu bentuknya lahat atau syak. Lahat itu setelah digali ke dalam bagian barat itu yang dilubangi lagi. Bila tanahnya liat dan kuat tidak longsor, nanti dibikinkan kayak gua di bagian barat. Atau syak itu setelah digali bagian tengah digali seukuran mayit. Ternyata itu juga menggunakan istikharah. Mana yang lebih baik dari dua model yang sama-sama boleh? Caranya dengan dikirim dua orang. Tolong diundang si fulan yang ketika dia menggali kuburan dengan model A, kemudian kamu lagi undang kepada si fulan yang lain yang menggali galian dengan model B. Yang satu model lahat, yang satu model syak. Untuk mengetahui mana yang paling baik, setelah dua orang diutus untuk mengundangnya, siapa yang datang duluan dia nanti disilahkan menggali dengan gayanya. Itu kan juga istikharah kan, yang seperti itu. Ada yang pakai slot, ada yang pakai langkah seperti itu. Kesimpulannya itu adalah doa dipilihkan yang terbaik. Sekira bisa sholat itu sholat dulu, itu yang paling bagus. Walaupun ada beberapa contoh, ada yang tidak dengan sholat dulu. Di sini merupakan petunjuk yang menggunakan sholat dulu. Apa isi doanya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya astakhiruka, minta pilihan kepadamu, pilihan yang terbaik. Biilmika, berdasarkan pengetahuanmu. Wa astaghfiruka, dan saya minta kepadamu untuk diberikan kudroh, kemampuan. Bi kudratika, dengan kemampuanmu. Wa asaluka min fadlikal azim, dan saya minta kepadamu dari keutamaanmu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, engkau maha kuasa, saya tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha tahu, saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui perkara-perkara gaib. Ini menyanjung dulu kepada Allah. Berikutnya, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika menurut pengetahuanmu, anna hadzal amra, sesungguhnya urusan ini, apa yang hendak saya hadapi ini, apakah mau safar, mau beli kendaraan, mau menikah dengan siapa dari pilihannya, jika menurutmu perkara yang hendak ku hadapi ini khairun li, memiliki nilai baik untukku, fi dini, pada dampak agamaku, wa masih, dan pada dampak kehidupanku, wa akibati amri, dan dampak pada hasil akhir urusanku, atau pada lafaz yang lain, fi ajili amri wa ajilihi, pada urusanku cepat atau tertunda, untuk semua sisinya ternyata itu berpotensi baik untukku. Jika menurutmu itu nanti baik untukku,
Fakturhu li, maka takdirkan dia untuk saya, tetapkan dia untuk saya. Jadi itu minta kebaikan, dipilihkan yang terbaik. Berikutnya, wa in kunta ta'lamu, maka dan jika menurut pengetahuanmu, ana hadal amro syarrun li, sesungguhnya urusan ini jelek buat saya. Saya tidak tahu, engkau yang tahu. Jika menurut pengetahuanmu perkara ini jelek buat saya, bila saya safar nggak maslahat, bila saya beli ini itu nggak maslahat, bila saya hendak macam-macam lah apa yang hendak ia perbuat, itu ternyata jelek. Fidini, dampaknya kepada agama saya, wa ma'asi, dan dampaknya kepada kehidupan saya, wa akibati amri, dan dampaknya kepada hasil akhir urusan saya. Aqala fi ajili amri wa ajili, pada urusanku dalam waktu dekat atau akan datang, itu ternyata tidak maslahat, bahaya, mundorot. Fasrifhu anni, maka palingkan dia dari saya, wasrifni anhu, dan palingkan saya darinya. Waqtur liyal khaira, dan tetapkan untukku kebaikan, haitsu kana, di mana ada, summa raddini, kemudian ridhoilah saya bihi dengannya, wa yusami hajatau, ia sebutkan apa yang jadi kebutuhannya. Itu intisari doa istikharah. Nah, seperti itu. Apabila itu dikerjakan sesudah salam, lalu doanya belum hafal, lalu dia melantunkannya pakai bahasa Indonesia, ya boleh-boleh saja. Apabila doanya sudah hafal, itulah yang terbaik. Bila dikerjakan di luar sholat. Lalu untuk mengetahui jawabannya, itu nanti ditetapkan apa enggak, itu berada pada langkah-langkah. Ketika diwujudkan dengan usaha, ternyata itu dimudahkan, semoga itu kebaikan. Tapi ketika diwujudkan dengan usaha, ternyata kok belum berhasil, usaha lagi belum berhasil, kok masih gagal, yaitu tanda-tanda itu tidak maslahat. Apakah ada ketetapan bahwasanya tanda dikabulkannya istiqoroh itu dalam bentuk mimpi? Jawab, nggak ada kepastian. Karena mimpi sebuah ketetapan itu mimpinya Nabi. Bahasanya mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Apabila kita setelah istiqoroh itu ternyata ada gambaran dalam bentuk mimpi, antara masalah yang kuhadapi, ternyata kok ada sesuatu yang tergambar dalam mimpi, dan ternyata termasuk ada mimpi baik. Saya hendak menikah, bulan yang saya nazar dengannya fulana, ternyata di dalam rangkaian mimpiku kok dimudahkan nazar, dimudahkan melamar, kok mau, dan ternyata sama-sama baik. Itu misalnya mimpi seperti itu, kita nggak bisa memastikan itu ada jawabannya, tapi kita berdoa sebagaimana yang dituntunkan Nabi SAW. Allahumma in kana hadza min indika fa'amdih. Ya Allah, apabila yang tergambar di dalam mimpi yang saya rasa itu kebaikan, ditinjau pada sisi syariat pun juga tidak melanggar, sekira memang ini darimu untuk saya, maka lanjutkan. Senada itu Nabi SAW itu bermimpi ketemu Jibril gendong bayi perempuan. Jibril mengatakan, ini calon istrimu. Ketika saya lihat, oh ternyata Aisyah. Maka beliau berdoa, ya Allah, apabila memang ini darimu, tolong teruskan. Jadi nggak bisa memastikan istiqorohku berhasil, buktinya saya mimpi bisa nak jawaban begini, ya belum tentu. Tapi doa, setelah itu nanti melangkah. Bila memang jatahnya, selalu nanti akan dimudahkan. Makanya kita nggak bergantung kepada mimpi, tetapi berdoa ketika mimpi. Kita ingat, kita ulang, kita tidak bergantung kepada apa? Mimpi, tapi berdoa ketika bermimpi. Bergantung itu kepada Allah.
nggak boleh bergantung kepada mimpi. Bergantung kepada mimpi itu untuk nabi, wahyu masalahnya. Nah, kita bukan nabi. Yang ada itu adalah ada 3 kemungkinan mimpi. Mimpi baik, mimpi buruk, atau ipen-ipenan. Ipen-ipenan itu adalah sesiang ada peristiwa ketika tidur terputar kembali, itu namanya ipen-ipenan. Mimpi buruk yaitu secara rasa tidak suka, secara syariat salah, itu namanya mimpi buruk. Itu dari setan kita isti'adzah, memohon perlindungan, lindungi saya dari jeleknya mimpi. Meludah ke kiri tanpa air diulangi sampai 3 kali. Mimpi kebaikan secara rasa seneng, secara syariat nggak salah. Berdoa, ya Allah, bila ini memang darimu tolong lanjutkanlah. Nah, setelah itu nanti baru melangkah. Ada orang itu hendak menikah, setiap kali mimpi itu melihat usungan mayit. Akhirnya grogi, gak sido, nyapo, arpe mati. Ya bener ya, orang hidup kan arpe mati kali ya. Masa mau hidup terus? Itu tidak menggagalkan. Protes sana sini lah, kami itu petong mateng kok kamu gagalkan gimana? Udah mimpi gini, lah kamu suka enggak? Ya enggak suka. Ya isti'adzah wae. Memohon perlindungan. Itu setan nakut-nakuti. Ternyata ketika menikah ya lancar-lancar saja, bukan menikah tiba-tiba somben malah mati diusung kaya pendosa yang ia pada mimpi, ndak juga. Ternyata itu jawabannya bukan mimpi. Kenapa kita bukan nabi? Tapi bisa jadi Allah memberikan isyarat. Tapi ya tadi, mimpi itu ada 3 jenis. Makanya kita tidak bergantung kepada mimpi, tetapi berdoa ketika kita bermimpi. Kita ulang, nggak bergantung kepada mimpi, tetapi berdoa ketika bermimpi. Ini penting untuk kita perhatikan berkaitan bagaimana langkah mewujudkan dari istikharahnya itu tidak bergantung kepada mimpi, tetapi dari mimpi yang mungkin terjadi. Karena ada 3 macam mimpi. Nah, ternyata kita sudah mengetahui sikapnya. Untuk program istikharahnya wujudkan dengan langkah-langkah real. Bila baik semoga dimudahkan, apabila memang baik tidak baik semoga Allah memalingkannya. Ini 2 poin yang kita pelajari kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita mengenal salah satu perbuatan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam, yaitu berpaling, yang tadi sudah kita urai. Yang kedua, kita mengenal dari jenis-jenis sholat sunnah adalah sholat istikharah yang juga sudah kita urai. Semoga apa yang kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.